mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di televisi itu hampir rata-rata ngambil sistem dasar. Ini kita berbicara logika paling dasar dulu. Ini kita bakal ngebahas kalau kata orang pemrograman itu, algoritma. Nah, algoritma itu bisa dikatakan seperti ini kawan. Kalau algoritma itu sama bisa dikatakan penjabaran yang luar biasa. Sama seperti kalau kita ambil gamblangnya nasi goreng. Nah, kalau untuk pelanggan nasi goreng cuma sekedar nasi goreng dimakan enak. Nah, akan tetapi di situ itu banyak unsurnya. Nah, kita sebagai teknisi anggap ini sebuah nasi goreng. Nah, nasi goreng ini terbentuknya dari apa? Dari nasi. Iya. Jadi bukan cuma ada nasi digoreng atau bukan cuma, jadi dia itu dari sebelum jadinya nasi goreng itu dia masih berupa beras dan dimasak dan menjadi sebuah nasi dulu yang sedikit perak, digoreng dan dicampur bumbu ini, campur bumbu itu, bawang merah, bawang putih, lada, sebagainya. Dan ketika udah jadi, barulah disajikan. Nah, itulah sebuah algoritma, kawan. Jadi, algoritma itu penjabaran paling dasar. Itu kita gambarkan sebagai sebuah sebuah sistem. Kalau untuk pelanggan kan sama juga TV. Kalau untuk pelanggan kan cuma sekedar ini TV hidup, gua lihat, cuman gua lihat TV hidup, gua nyari siaran. Akan tetapi kita sebagai teknisi kita harus tahu ini kenapa bisa terjadi seperti ini kenapa uraiannya kita harus tahu. Nah, ini sekarang kita ungkap dasar-dasarnya. Dasar-dasar ini dari mesin ini kenapa bisa sampai bekerja. Kayak gitu kawan, bisa sampai bekerja. Nah, ada sistem paling dasar, intinya dasar itu dalam kata arti sebenarnya sama seperti itu, cuma ini disajikan dengan lebih wow. Sistem paling dasar kayak begini kawan. Sistem paling dasar sama seperti ketika ini anggap aja pompa air sanyo gitu ya, sanyo. Ini pompa air sanyo. Ini toren. Ini kita berbicara, ini berkaitan kawan, berkaitan. Cuma kita nih mengupas lebih dasar. Ini bisa dikatakan nih sistem dasar SMPS itu terjadinya seperti apa? Ada juga umpan balik kayak gitu. Nah, ini toren. Nah, ini keran. Nah, maaf lah kalau gambaran gue jelek lah. Ini keran air. Ini kan dari tanah. Nah, ini dia kan ke sini nih, pipa sini nih. Kurang lebih seperti ini. Ini gambaran dasar SMPS. Sistem dasar SMPS itu seperti apa? Bisa kita jabarkan. Nah, ini di atas ini kan ada pelampung nih. Ada pelampung indikator, ada pelampung otomatis air. Nah, otomatis air kan akan memutus di sini. Nah, jadi dasarnya kayak begini kawan. Dasarnya kayak begini. Ini dia bakal kerja. Ketika ini kan anggaplah volume air segini nih. Anggap volume air segini di batas airnya, batas limit airnya. Ketika dia dibuka, maka air akan berkurang. Ketika air berkurang, otomatis stop kontak, otomatis dia terbaca sama ini, tersambung truk. Nah, ketika ini tersambung, maka ini sanyo bekerja. Ngek. Nah, air datang ke sini. Tet. Nah, ketika penuh, sampai batas dia, maka tutup. Nah, dia bekerja tergantung dari jumlah ini yang dikeluarkan. Sama AC kayak begini, kulkas kayak begini, TV kayak begini. Cuma kan kalau misalnya AC kan dilihat dari suhu kompresor bakal berhenti ketika suhu sudah mencapai titik batas. Anggap ini
keluar apa namanya? Dia mengeluarkan ketoron ini anggap 4 liter. Anggap nih kita bermain logika aja gitu ya kawan ya. Ini anggap nih 4 liter. Ini pengeluarannya, dia keluarannya cuma setengah liter. Gitu. Jadi di saat dibuka, klak. Nah, ini belum tentu langsung mati karena kenapa? Ini kan pengeluarannya segini nih, lebih banyak yang masuk ke pemasukan ketoran. Tat, ketika sini mati, tes. Dia bakal bekerja ketika ini volume air ini. Ketika pengeluaran air ini turun sampai titik batas dia. Nah, ketika turun tes, maka dia kerja lagi. Nah, ini kan karena berhubung volume ini dia lebih banyak. Jadi kalau misalnya istilahnya dia udah sampai sini, tes, tugas dia berarti udah selesai. Dia bakal kerja lagi. Dia bakal kerja lagi ketika memang volumenya kurang dari sini. Paham nggak? Nah, ini sistem dasar SMPS. Kurang lebih seperti ini. SMPS itu kan hasil dari apa ya? Hasil dari sistem dasar sama seperti ini. Nah, yang sering gue bilang kan contoh kayak misalnya, Mbak, lu kan sering bilang umpan balik, Mbak. Kira-kira mana di sini umpan balik? Ini. Salah. Dia merintah dia. Ini ngisi ke sini. Ini keluarannya. Umpan baliknya. Coba yang mana? Nah, kalau ini yang bisa gua sebut ini tali kopling Tali kopling. atau optocoupler. Yang nyuruh dia nih ya. Umpan baliknya mana? Nih dia nih. Di saat ini kurang, kan ini turun. Kopling kasih kerja. Paham nggak? Nyampe nggak? Umpan baliknya yang ngeluarin ya? Iya. Jadi anggaplah ini B+. Nah, baru nyambung nih. Iya. Nyambung kan? Anggap B+. Ini B+ nih, drop. Maka secara nggak langsung nih bagian opto dan dripper nyuruh dia, woi genjot. Maka nih dripper akan nanya ini di sini nih. Apa sayang? Alif kaget. Oh, entar dulu ya. Bapak lagi fokus dulu sayang ya. Oke. Dikejar kucing. Oh, dikejar kucing Alif. Oh, nggak apa-apa. Iya, asal jangan dikejar babi aja sayang ya. Oke. Nah, ini jadi kenapa gue jabarkan seperti ini supaya penalaran gampang diterima. Kan kalau misalnya begini kan, kalau misalnya menurut begini kan nih hararungsi. Ngejelimet. Ngebuluyat. Iya. Ngerti kagak yang ada gue patah-patahin nih. Ntar gue yang repot dah. Bener guys? Iya. Oke. Jadi kalau penjabaran seperti ini bisa terima nggak? Bisa. Oke. Jadi ini umpan baliknya sama seperti B+ ini. Ketika B+ ini kurang, ini dia kayak teridentifikasi tuh. Tuh baca sama dia, nah nih tali koplingnya nih, tali kopling blooper dipper nih dia nih. Tuh. Jadi ini anggap B+-nya. Nah, ini anggap dia nih. Ini umpan baliknya nih dia. Tak, ini sanyo mana? Nih dia nih. Transistor. Ini dia yang buka tutup. Woi, genjot. Atau. Cuman bedanya kan kalau dia kan yang jelas kurang lebihnya seperti ini. Cuma kan dia kan kalau misalnya ini perbedaannya dibatasi oleh tegangan. Sama sih seperti dia juga sama. Ini dibatasi oleh apa namanya? Oleh pengeluaran. Iya. Kalau misalnya ini dikasih beberapa keran, otomatis dia bakal sedikit bekerja lagi. Gitu. Sama seperti ini. Kalau ini anggap nih ya. Anggap PLN drop. Kan tegangan kan 220, anggap PLN 180 gitu. Nah, ini B+ nggak bakal berkurang kawan. Karena teridentifikasi sama bagian umpan balik. Nah, dia nih yang kerja nih. Woi genjot. Nah, makanya ketika listrik sepaning, hampir rata-rata yang rusak itu transistornya atau drippernya yang capek merintahin dia. Woi budak, genjot. Katanya, woi gue capek. Udah kita sama-sama mati lah. Gitu. Berarti kalau lampu semaning, TV tetap nyala.
TV tetap nyala, paling yang rusak dia. Jadi kalau TV spanning nih, TV spanning, udah kuat-kuat. Kuat-kuat kawan. Kuatan regulator, kuatan apa namanya? Transistor. Kuatan transistor apa kuatan orangnya nih? Gitu, maksud kuatan orangnya gimana? Waduh, janganlah, bahaya lah, gue matiin aja lah. Gitu. Tapi kalau orang yang maksain ya udah dia yang jebol. Kayak gitu kawan. Berarti ibaratkan sanyo. Kalau yang ini ngecium, cakep gitu. Berarti ini. Ayo pahamin nih. Ini bakal sedikit panjang nih, karena kita bakal urai sampai ke ujung-ujungnya nih. Dan hampir semuanya, Bang, ini mengadopsi sistem SMPS. Walaupun SMPS cuman ini aja, tapi kalau sistemnya nih sama SMPS juga, ini sama sistemnya SMPS juga, ini sama SMPS juga, ono sama SMPS juga. Walaupun bukan SMPS, akan tetapi sistemnya sistem SMPS. Nah, ini kan bukan SMPS ini. Akan tetapi sistemnya sama bekerja kayak begini. Lebih diterima di Iya. Ini penjelibet yang ada di ya, penjelibet. Iya. Kalau Kalau kita ngelihat cuma secara gamblang, kayak begini, nih mesin kayak begini, ini nggak jelimet. Tapi kalau misalnya kita bisa menguraikan sama seperti kita membuka sebuah algoritma. Ini algoritma bahasanya. Udah berat. Aduh. Makan laksa campur jengkol ngomong algoritma. Pegel. Tapi seenggaknya kan bisa memahami, ya kan? Ini karena kenapa ini penting harus dipahami, Bang. Karena nanti sama playback juga sistemnya seperti itu. Nah, playback bakal bekerja ataupun bakal nggak bekerja tergantung umpan dari dia. Umpan dari kroma. Nanti pokoknya kita bakal terus dari sini regulator. Nah, ketika regulator pembahasan tentang regulator ini sedikit ada pemahaman, insya Allah kesononya gampang untuk memahami. Gitu, Bang. Jadi kenapa kok kita lari ke sini dulu, supaya sistem ini benar-benar paham dulu. Nah, ini pun ini kan sistem dasar. Kalau secara penguraian mungkin ada lebih dari 5 hal yang bakal kita uraikan. Dan satu materi itu mungkin bisa setengah jam. Dan dari setengah jam itu alhamdulillah, Bang, dari YouTube banyak dapat duitnya tuh, Bang. Kurang ajar. Nih, berarti ini punten. Nah, iya, silakan, mangga. Berarti ini yang bukan duduk, Transistor. Umpan balik berarti umpan baliknya berarti D+. Yang ngecium D+ berarti apa namanya? Cakep, optocoupler. Jadi kopling itu bisa dikatakan, kan kalau kopling, Bang, kayak misal contoh kopling gitu ya. Abang kan berbicara motor kopling. Kan kopling kan banyak penguraian ya, Bang. Baik dari talinya, baik dari sarung koplingnya, baik dari dalam kampas koplingnya. Nah, di sini pun sama. Nah, kopling mana, Pak? Optocoupler sama. Nah, tripod juga sama. Nah, ini transistor transistor yang kecil-kecil ini dua nih, yang ada yang di sini A, di sini C, sama juga. Gitu. Nah, kopling kan harus ada penggerak, Mbak. Gitu. Di sini pun ada penggeraknya, Bang. Ada penggerak buat driver. Nah, kalau misalnya ini memang kita jabarkan memang terlalu jauh dari elektro, akan tetapi bisa dipahami. Gitu, Bang. Masa sih dari SMPS ke toren-toren, tapi memang berkaitan. Cara kerjanya gitu. sama. Cara kerjanya sama. Kita kupas dulu dari dasar. Sama seperti kan kayak misalnya kayak misalnya gua ngebahas transistor. Masa sih transistor dibahasnya ke bencong-bencong? Kayak gitu kan. Kan kayak misalnya transistor, kita tuh harus paham transistor itu apa. Dari bahasa dasar trans. Nah, contoh kan dari Pulau Jawa ke Madura, transmigrasi. Ya kan, perubahan gigi pada mobil, transisi. Ini lelaki pengen ke cewek, transgender. Berarti kalau transistor apa?
perubahan, sama dari DC ke arus ketul. Jadi apapun yang mengandung trans itu berarti ada sebuah perubahan, tapi apa yang dirubah itu harus kita cari tahu. Gitu, Es. Gurih nggak? Gurih, Iya. Ini kita baru bahas ini nih. Nah, selanjutnya ntar kita ngerokok dulu sebatang. Ngerokok dulu kan? Iya, ngerokok dulu sebatang. Dan coba lihat, ini 15 menit jadi duit. Nah, kita close dulu. Ingat, ada part 2-nya, lanjut lagi. Halo.